Sekarang agak renggang. Dulu dekat bagai kakak adik, sekarang seperti orang asing. Beginilah kira-kira hubungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Sekarang, keduanya tak lagi akrab. Saling lempar pujian yang dulu sering mereka lontarkan kepada satu sama lain tak lagi terdengar. Pasca Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nasdem sudah lama mendukung Joko Widodo, bahkan sejak tahun 2014, saudara. Saat itu, Nasdem bersama PD Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, menyokong Jokowi untuk sukses menjadi presiden. Dukungan Nasdem berlanjut di periode kedua pemerintahan. Surya Paloh tegaskan, Nasdem tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan 2024, setelah partainya menggagas koalisi perubahan untuk persatuan dan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Sikap Nasdem ini pun dipertanyakan, mau berdiri konsisten sebagai koalisi atau berubah haluan jadi oposisi pemerintah? Karena sampai saat ini, dengan bergabungnya Nasdem dalam koalisi perubahan, Nasdem tampaknya memainkan peran politik dua kaki. Jarak antara pemerintah dan Nasdem semakin terlihat saat 2 Mei lalu, saudara. Presiden Joko Widodo ini hanya mengundang 6 ketum parpol ke Istana Merdeka. Surya Paloh tampaknya patah hati, ia merasa ditinggalkan dan menilai presiden tidak lagi menganggap partainya bagian dari koalisi. Jokowi pun tak menampik bahwa dirinya memang tidak mengundang ketua Nasdem Surya Paloh ke istana. Alasannya, Nasdem sudah punya koalisi sendiri. Tidak ada partai. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak alasannya Pak? Kalau sudah mendukung partai capres lain Pak? Ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Nggak ada pembahasan jadi wajar-wajar dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong, ya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Objektivitas kita ya pastilah, kita menganggap masih sebagai koalisi pemerintahan. Ya. Tapi kalau presidennya menyatakan dia sudah punya koalisi sendiri, itu barangkali bisa dimaknai dengan maksud yang positif saja. Bagaimana kita berpikir positif dengan statement itu? Mungkin aja barangkali Presiden Jokowi tidak membicarakannya, bahwasanya dia mengharapkan kita untuk menjalankan peran ke-PR-an pemerintah yang ada di koalisi di luar pemerintahan. Itu kalau positive thinking. Kalau negative thinking kita berpikir ya ini kenapa ya ini orang ini sebagai presiden berpikirnya kok tidak dalam satu pemikiran yang menjaga keutuhan koalisi pemerintahan itu sendiri. Ini persepsi dan pandangan, pemahaman ya, yang barangkali belum menyatu. Nasdem menganggap apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan dirinya untuk dicalonkan. Apa yang salah? Ya, meski Surya Paloh selalu mengatakan partainya adalah bagian dari pemerintahan sampai 2024 nanti. Namun, Baca Pres Anies Baswedan justru mengkritik sejumlah program pemerintah yang tengah dijalankan. Anies juga tampaknya menyindir sikap dari Presiden Jokowi. Saat pidato di Stadion Tenis Indoor Senayan, saudara, Anies minta negara netral dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer
sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Atas kritik yang dilontarkan oleh Anies terhadap pemerintahan Jokowi, Nasdem pasang badan. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi menyebut kritikan yang disampaikan Anies Baswedan meski diusung oleh partai yang berkoalisi dengan pemerintah adalah hal yang wajar. Tahankan, kita lanjutkan, tapi sekaligus bersamaan dengan itu kita akan melakukan perubahan-perubahan. Dan konsep ini konsep yang sangat moderat. Sehingga ketika calon presiden kita di satu sisi mengkritisi, tapi di sisi lain juga memuji. Ini adalah satu langkah yang objektif, yang ilmiah, yang sesuai dengan teori, ya. Bukan revolusi karena mekanisme perubahan kepemimpinannya kan lewat demokrasi. Langkah Nasdem membentuk koalisi perubahan dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres disebut-sebut mengancam 3 menteri Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju. Menteri dari Nasdem yang duduk di Kabinet Jokowi yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Diperkirakan akan kena reshuffle kabinet. Pengamat menilai Nasdem harus menentukan sikap yang jelas saat ada 3 orang dari Partai Nasdem yang berada di jajaran kabinet. Kalau tidak, Partai Surya Paloh itu jelas berdiri 2 kaki dan menimbulkan dilema politik. Partai Nasdem sedang berada di dalam pemerintahan. Di titik ini yang mulai muncul. Kenapa? Karena Nasdem adalah partai utama yang mendukung Anies Baswedan, sementara Anies akan mengusung hingga menuju dalam pemilu adalah isu-isu yang bukan mendukung pemerintahan, tapi mengkritik pemerintahan. Karena itu saya kira inilah komplikasi akan muncul dan harus dicari titik tengahnya, solusi agar tidak menimbulkan dilema politik ini. Kegelisahan Nasdem akan langkah Jokowi yang mengumpulkan sejumlah pimpinan parpol tanpa melibatkan Nasdem ternyata juga diamini oleh Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Menurut JK, Presiden seharusnya tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan jelang akhir jabatan. JK bahkan mencontohkan kalau Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden. Untuk membicarakan, karena di istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan apa tuh wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saya, mestinya Nasdem diundang kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Meski demikian, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menganggap JK dinilai tidak pas untuk memberikan pernyataan tersebut karena rekam jejak politiknya. Ketika yang menyampaikan itu Pak JK jadi kurang kredibel. Karena Pak JK ini 2017 juga kampanye habis-habisan buat Mas Anies. Kalau misalnya yang menyampaikan itu Budiono atau Tri Sutresno, itu baru punya kredibilitas. Karena 2 mantan wapres ini tidak punya kepentingan politik apapun. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 6 ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta beberapa waktu lalu menjadi sorotan. Pertemuan yang dinilai sebagai langkah intervensi terhadap dukungan calon presiden dan wakil presiden. Banyak pihak menilai, terutama para oposisi, presiden terlalu cawe-cawe urusan pilpres. Tentang ini, Jokowi membela diri. Ia membantah dirinya ikut cawe-cawe di Pilpres 2024 dan membantah ikut campur soal pilpres. Terkait urgensi mengumpulkan ketua parpol di istana, Pak, karena itu dianggap cawe-cawe gitu, Pak. Cawe-cawe. Gimana, Pak? Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik.
Sementara itu di tengah hiruk-pikuk koalisi antar parpol yang terus bergerak dinamis, elektabilitas bakal calon presiden pun juga terus bergerak, saudara. Saiful Mujani Research and Consulting merilis hasil survei terbaru elektabilitas calon presiden pada Pilpres 2024. Berdasarkan survei dengan sampel 925 responden pada periode 2 hingga 5 Mei 2023. Jika pemilihan presiden pada 2-5 Mei 2023 dan hanya ada 3 nama yang bersaing, Prabowo Subianto mendapat dukungan 34,5% dari pemilih kritis, seimbang dengan Ganjar 33,3%. Sementara Anies di urutan ketiga dengan dukungan 21,7%. Sementara 10,5% pemilih kritis belum tahu calon yang mau dipilih. Saudara, beda pandangan dan kepentingan bisa membuat teman jadi rival. Kalau dulu Surya Paloh dan Jokowi saling mendukung dan lempar pujian, kini hubungan mesra itu merenggang. Namanya juga politik, tak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan sejati. Saudara, usai jeda kerap cekcok suami tega bunuh istri, pelaku bahkan berbohong dan mengatakan sang istri meninggal akibat tersendak bakso. Selengkapnya, berita utama segera kembali. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara. Dua manusia silver dan badut jalanan melakukan pengeroyokan terhadap seorang pengendara motor di Jember, Jawa Timur. Dalam video yang viral di media sosial terlihat sejumlah warga berusaha melerai dan menghentikan aksi pengeroyokan yang dilakukan manusia silver dan badut jalanan. Namun hal itu tak digubris. Atas aksi ini polisi menangkap 2 pelaku serta korban. Dari hasil pemeriksaan, pengeroyokan dipicu karena manusia silver menyenggol spion pengendara sepeda motor dan terjadi aksi adu mulut yang diakhiri pengeroyokan. Namun kasus ini berakhir dengan damai. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa.